dan selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu 14 Juni 2020. Tema kita pada Minggu pagi ini bukan karena jasa-jasa. Berbicara mengenai tugas dan tanggung jawab orang percaya untuk melayani dan bersaksi tidak dapat dibatasi oleh berbagai macam perbedaan yang ada. Tinggal di kota besar maupun dusun terpencil, berprofesi sebagai direktur perusahaan, karyawan kantor, wira swasta, tenaga pengajar, tenaga kesehatan, pegawai negeri, aparat pemerintahan, buruh, nelayan, petani, kulit putih ataupun hitam, rambut lurus ataupun keriting. Semuanya memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama. Permasalahannya terletak pada sadarkah kita bahwa hal melayani dan bersaksi merupakan tanggung jawab bersama. Di minggu kedua sesudah Pentakosta ini, kita kembali diingatkan untuk berkarya dalam tugas pelayanan yang dimulai dari diri kita masing-masing. Dengan mengandalkan hikmat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, mengangkat hati dan jiwa kita kepadanya. Bersama persekutuan umat Allah, kita naikkan sukacita dengan bersorak-sorai dan memuji namanya yang besar dari hidup jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Mari kita tahbiskan kebaktian saat ini. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Yang menjadi nas pembimbing kita pada saat ini diambil dari Mazmur 103 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sebab dia sendiri tahu apa kita, dia ingat bahwa kita ini debu. Mari kita lakukan nas pembimbing dengan memuji Tuhan kembali dari SPR Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk
kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Jemaat, persilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, semua yang mengakui dosanya menunjukkan betapa rapuhnya kesetiaan kita akan apa yang Tuhan kehendaki. Kehidupan kita mencerminkan sikap hidup yang lebih suka menuntut keadilan, dan kita sendiri mudah menghakimi sesama. Dalam segala kelemahan itu, hendaknya kita bersyukur kepada Allah, sebab keadilannya berlaku turun-temurun bagi orang yang takut akan Dia. Demikianlah oleh anugerahnya kita diluputkan dari malapetaka dan diundang untuk menikmati kebebasan. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Segala syukur kepada Allah, segala kesukaan datang dari Allah, dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia kami diselamatkan. Marilah saudara-saudara dengan rasa sesal dan malu kita merendahkan diri di hadapan Allah dan di tengah kehadiran kita bersama. Kita berdoa. Tuhan Maha Pengampun, di hadapan-Mu kami mengakui akan segala dosa dan kesalahan. Seringkali kami mungkir dari tugas dan tanggung jawab kami untuk melayani dan bersaksi bagi banyak orang bahwa Engkaulah Tuhan, Sang Pemberi kehidupan. Hati kami berbeban berat jika harus melayani dan bersaksi. Kami lebih memilih untuk tenggelam dalam berbagai usaha dan pekerjaan ketimbang melayani dan bersaksi. Tolonglah kami dengan hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga kami sadar dan berubah untuk menjadi lebih ringan hati dan bersukacita untuk melayani dan bersaksi tentang Engkau kepada sebanyak mungkin orang yang kami temui dalam hidup keseharian. Pakailah kami untuk menopang mereka yang kesusahan, mereka yang membutuhkan, bahkan mereka yang dengan sungguh merasakan kehausan akan kebenaran firman. Dengan keterbatasan, kami memohon ampun ya Tuhan, dan pakailah kami untuk terus setia melayani dan bersaksi akan kebaikan-Mu di tengah kehidupan kami dari hari lepas hari. Demikianlah pengakuan jemaat-Mu. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami naikkan pengakuan dosa dan permohonan kami. Amin. Mari kita menyanyi dari BRP nomor 213. Kita sudah ditebus oleh-Nya. Kita sudah ditebus oleh-Nya,
ini layanilah mukhalismu, maju teruskan kibarkan panjinya sambung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyata. Cuma kami ajak kami berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengulang pengakuan janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli dengan mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan amin, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat terkasih, dalam ketulusan, kejujuran, dan dengan kerendahan hati, marilah memberikan persembahan sukarela sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan, sekaligus kesediaan kita memberi diri untuk terus melayani dan bersaksi tentang perbaikannya dalam kehidupan kita dari hari ke hari, sambil mengingat firman Tuhan dalam Ulangan 16 ayat 16b sampai 17 yang menyatakan, janganlah dia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepada Tuhan Allah. Tuhan memberkati persembahan saudara. Sementara tempat persembahan diedarkan, marilah kita memuji Tuhan dari Ibu Jemaat nomor 288. Mari pujilah Yesus.
bangkit berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam kehidupan ini ya Tuhan. Berkat dan penyertaan-Mu yang tak pernah berhenti mengampunkan kami memberikan persembahan sukarela ini. Berkenanlah Engkau memberkati sehingga dapat dipakai untuk kepentingan pelayanan di tengah jemaat. Berikanlah kami hikmat sehingga kami tetap sedia untuk melayani dan bersaksi dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Sumber berkat kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman yang akan disampaikan oleh Ibu Evangelis Jehana. Mari kita arahkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan marilah kita sama firman Tuhan dengan pujian dari SPR nomor 165, Roh Kudus Kau hadir di sini. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Doa firman Tuhan. Mari kita minta tuntunan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, ini kami anak-anak-Mu Jemaat Petra Pondok Pucung datang sujud menyembah Engkau, memuji, membesarkan nama-Mu, mengucap syukur karena saat ini kami boleh diberikan kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus. Kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami agar kami bisa mengerti apa yang Tuhan Yesus mau pesankan kepada kami pada hari ini. Dan Roh Kudus, tolong kami, tuntun kami agar kami dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami setiap hari. Karena firman ini adalah kekuatan bagi iman kami. Firman ini adalah andalan dalam kehidupan kami. Firman ini adalah penyembuh bagi sakit penyakit kami. Dan firman ini adalah terang dan suluh bagi jalan hidup kami. Berfirmanlah ya Bapa, berkata-katalah, kami anak-anak-Mu sudah membuka hati kami
dan siap ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau sambut firman Tuhan ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang mendasari renungan kita pada saat ini diambil dari Ulangan 9 ayat 1 sampai 6. Tapi saat ini kita hanya membaca ayat 5 dan 6. Kita baca bersama-sama Ulangan 9 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janjinya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Ayat ke-6. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allah memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, melakukan firman ini dalam kehidupan setiap hari. Bahkan terlebih, lebih berbahagia kalau kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini kepada orang lain. Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Bapak Ibu, anak-anak muda Jemaat Petra Pondok Pucung yang dikasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Puji Tuhan, kalau kabarnya kita luar biasa. Kita luar biasa karena kita adalah anak-anak Allah yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan juga kalau saat ini kita ada dalam keadaan tubuh yang sehat, sehingga kita dapat mengikuti kebaktian raya yang dilaksanakan oleh Jemaat Petra Pondok Pucung pada hari ini, hari Minggu tanggal 14 Juni 2020. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan Ulangan 9 ayat 1 sampai 6 oleh presbiter mengambil satu tema, yaitu bukan karena jasa-jasamu. Jadi tema kita pada saat ini adalah bukan karena jasa-jasamu. Kalau kita melihat ayat firman Tuhan yang mendasari renungan pada saat ini, di sini menunjukkan bahwa Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan, dia mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa mereka akan menyeberangi Sungai Yordan dan akan memasuki tanah Kanaan, di mana kota-kotanya besar-besar, kubu-kubunya sampai ke langit. Tanah Kanaan didiami oleh orang-orang yang kuat-kuat, perkasa dan tinggi-tinggi. Orang-orang yang mendiami Kanaan ini disebut orang Enak. Mereka lebih kuat daripada bangsa Israel. Jadi mustahil kondisi bangsa Israel saat itu bisa mengalahkan orang-orang Enak. Namun kita lihat pada ayat 3a, firman Tuhan berkata, maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu. Ini suatu rahasia penaklukan Kanaan, tidak berdasarkan keunggulan daripada bangsa Israel. Kemenangan yang ajaib ini berdasarkan ketergantungan bangsa Israel kepada Allah. Sekali lagi Musa menegaskan bahwa kekuatan bangsa Israel hanya berasal dari Allah. Kemenangan yang mereka peroleh hanya karena intervensi daripada Allah, bukan karena kekuatan atau jasa-jasa mereka. Jemaat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari ayat 4 sampai 6 yang menjadi inti renungan kita saat ini, ayat-ayat ini merupakan peringatan dari Allah melalui Musa kepada bangsa Israel bahwa mereka jangan sombong, seolah-olah karena
kebaikan dan jasa-jasa mereka, sehingga Allah bermurah hati dan memberikan kemenangan bagi mereka untuk menduduki tanah Kanaan. Pada ayat-ayat ini Musa memberikan 3 alasan mengapa bangsa Israel memperoleh kemenangan untuk menduduki tanah Kanaan. Alasan yang pertama terdapat pada ayat yang keempat. Bukan karena jasa-jasa bangsa Israel mereka bisa menduduki tanah Kanaan, melainkan karena kefasikan bangsa Kanaan itu sendiri, sehingga Allah menjatuhkan hukuman bagi mereka dan menghalau mereka dari negeri mereka sendiri dan diganti oleh bangsa Israel. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua terdapat pada ayat yang kelima. Bukan karena jasa-jasa atau kebenaran bangsa Israel mereka bisa memasuki tanah Kanaan, tetapi karena mereka bisa masuk tanah Kanaan karena janji Tuhan kepada nenek moyang mereka, yaitu janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan alasan yang ketiga terdapat pada ayat yang ke-6. Bukan karena jasa-jasa bangsa Israel mereka bisa menduduki tanah Kanaan, melainkan karena anugerah dari Allah sendiri. Alasan ketiga ini Musa menekankan bahwa pemberian tanah Kanaan kepada bangsa Israel tidak merupakan penghargaan atas kebenaran mereka, sebab pada kenyataan mereka sungguh-sungguh jauh dari kebenaran. Dan Musa mengingatkan mereka bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk juga berarti pemberontak dan suka melawan. Oleh karena itu, kekuatan keberhasilan bangsa Israel menduduki tanah Kanaan adalah berasal dari Allah sendiri, bukan kekuatan bangsa Israel, dan hanya karena anugerah Allah, bukan karena jasa-jasa atau kebenaran bangsa Israel. Di dalam Dia, bangsa Israel memperoleh kemenangan. Bapak, Ibu, serta anak-anak muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan orang percaya kita mengalami seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Kita pasti mengalami masa-masa yang namanya kegagalan, dan juga tentunya kita mengalami masa-masa di mana kita mengalami keberhasilan atau kesuksesan. Kedua hal ini silih berganti dalam menghiasi setiap langkah kehidupan kita. Namun, siapapun kita saat ini, tentunya kita menghendaki keberhasilan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin. Apalagi di tengah-tengah perkembangan zaman saat ini, di mana zaman ini semua menuntut setiap kita individu atau kita harus berprestasi, sehingga orang-orang berlomba-lomba untuk mencapai keberhasilan. Namun terkadang atau seringkali godaan untuk mengambil kredit bagi diri sendiri begitu kuatnya, sehingga akhirnya ketika godaan tersebut dituruti, keberhasilan kita berakhir dengan sebuah sikap membanggakan diri. Kita membanggakan diri entah karena potensi kita ataupun karena kepintaran diri kita. Ini adalah fakta bahwa kita umat percaya atau orang Kristen pun tidak kebal dengan hal-hal yang seperti itu. Kita seringkali berpikir karena kehebatan kita sehingga kita berhasil, atau kita berpikir karena saya pintar, karena saya pandai sehingga saya bisa melayani, atau karena kepandaian saya sehingga saya berhasil dalam pelayanan, atau karena kehebatan saya rajin belajar sehingga saya bisa lulus dengan nilai yang terbaik dengan IP di atas 3,5. Karena saya
Dia ingat bahwa kita ini debu. Yang perlu kita camkan bahwa kita, saya dan Bapak Ibu serta anak-anak muda adalah debu di hadapan Allah. Debu yang kalau kena angin sedikit terbang melayang, tidak tahu kemana arahnya. Tidak ada yang perlu kita sombongkan seperti bangsa Israel. Tidak salah kalau kita berprestasi, namun kita harus waspada dengan sikap membanggakan diri sendiri. Karena dengan sikap membanggakan diri sendiri, itulah sebenarnya kita telah gagal di hadapan Allah. Bapak, Ibu, serta anak-anak muda Jemaat Petra Pondok Pucung yang dikasihi Tuhan Yesus, jika kita meraih kesuksesan atau keberhasilan, jangan pernah kita berkata bahwa kita memperolehnya karena itu adalah jasa-jasa kita. Sebagaimana tema kita pada saat ini, bukan karena jasa-jasamu, namun kita memperoleh keberhasilan itu ada dua faktor. Faktor yang pertama terdapat pada ayat 1 sampai 3, yaitu keberhasilan yang kita peroleh hanya karena campur tangan Allah. Apa yang dapat kita pelajari dari ayat ini? Mari kita bercermin dari peringatan Musa kepada bangsa Israel bahwa Allah menghendaki agar kita mau belajar untuk mengandalkan Allah dalam segala hal, bukan bersandar kepada kemampuan diri kita. Untuk itu, marilah kita meminta kepada Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus agar Allah ikut campur tangan dalam memimpin kehidupan kita. Sebab ketika kita semakin bersandar kepada campur tangan Allah, semakin kita menyadari bahwa setiap keberhasilan yang kita peroleh sampai saat ini hanyalah semata-mata karena pertolongan dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus, bukan karena kehebatan kita atau bukan karena jasa-jasa kita. Hal yang kedua, faktor yang kedua yang menyebabkan kita berhasil yaitu terdapat pada ayat 4 sampai 6. Keberhasilan yang kita peroleh hanya karena anugerah Allah. Bapak, Ibu, serta anak-anak muda yang terkasih, kita sebagai orang percaya, keberhasilan yang terbesar yang kita peroleh dalam kehidupan ini adalah keberhasilan untuk diselamatkan dan menjadi anak-anak Allah. Sebagai orang Kristen yang telah menerima anugerah keselamatan, seharusnya kita tahu bahwa siapapun kita, pendidikan apapun yang sudah kita raih, jabatan apapun yang kita sandang saat ini, semuanya hanya karena anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus. Amin. Yang perlu kita camkan bahwa kita boleh berbangga bukan karena diri kita sendiri, tetapi mari kita berbangga hanya oleh karena Allah berkenan untuk memampukan kita serta memberikan anugerah kepada kita. Allah yang setia pada janjinya kepada bangsa Israel adalah Allah yang sama yang memimpin kita ke dalam kehidupan kita untuk mendapatkan keberhasilan dan kemenangan di dalam kasih anugerah-Nya. Bapak, Ibu, serta anak-anak muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan memasuki suatu tatanan kehidupan yang baru yang dikenal dengan istilah new normal. Apa yang dimaksud dengan new normal? Menurut Wiku Adhisa Smita, yaitu Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah penerapan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Ada begitu banyak hal-hal yang sudah kita alami di saat kita memasuki tahun 2020 ini, tepatnya mulai
mana pandemi COVID-19 melanda bangsa kita. Melalui pandemi COVID-19 ini mengajarkan kepada kita semua bahwa kita ini benar-benar debu. Apa yang telah kita raih selama ini seakan-akan tidak ada artinya. Coba kita lihat beberapa contoh orang yang berhasil dalam kehidupannya, sehingga mereka mempunyai banyak mobil dengan beraneka ragam merek terkenal. Bahkan terlebih mereka mempunyai pesawat pribadi. Tetapi dengan kondisi seperti ini, semua di daerah di Indonesia diberlakukan PSBB, dan hampir semua bangsa di negara ini dan hampir semua negara diberlakukan lockdown, sehingga mobil mewah mereka hanya diparkir di rumah saja, sedangkan pesawat pribadi hanya diam di parkiran bandara. Selain itu juga banyak di antara kita jemaat Petra Pondok Pucung yang terdampak dengan pandemi COVID-19 ini, yang menyebabkan kita kehilangan pekerjaan atau kita bekerja dari rumah, yang menyebabkan penghasilan finansial kita berkurang. Di lain pihak, pengeluaran semakin besar. Dalam hati kita bertanya-tanya, kapan badai pandemi COVID-19 ini akan berlalu? Tidak ada yang dapat memprediksi kapan pandemi ini akan berlalu dari bumi ini. Untuk itu, suka tidak suka, mau tidak mau, kita akan menghadapi tatanan hidup yang baru ini. Memang secara manusia sulit bagi kita untuk merubah gaya hidup atau cara hidup. Kita sudah terbiasa bebas kemana saja kita mau. Kita mau ke mall atau ke tempat rekreasi sesuka hati kita sendiri. Kita mau beribadah ataupun melakukan kegiatan kerohanian di rumah ibadah kapan saja. Rumah ibadah tetap terbuka bagi kita. Namun saat ini kita disuruh oleh pemerintah untuk tinggal di rumah saja agar dapat memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Jemaat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kita umat percaya kepada Tuhan Yesus sudah pernah mengalami perubahan gaya hidup. Yang pertama, saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, kita berubah dari cara hidup yang lama, yaitu kehidupan yang terpusat pada diri sendiri, ke arah hidup yang baru, yaitu kehidupan yang berpusat kepada Tuhan Yesus. Sebagaimana firman Tuhan pada 2 Korintus 5 ayat 17, sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Dan juga pada Galatia 2 ayat 20, hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Yang kedua, bagi kita yang sudah berkeluarga, kita juga sudah mengalami suatu perubahan cara hidup, yaitu saat kita mulai berumah tangga. Kita masih ingat waktu kita pengantin, setiap orang memberi salam kepada kita dengan ucapan selamat menempuh hidup baru. Di sini kita mengalami suatu perubahan cara hidup dari 2 orang menjadi 1. Bapak Ibu, dari kedua contoh tadi, apa yang harus kita lakukan saat merubah cara hidup kita? Jawabannya adalah kita harus beradaptasi. Beradaptasi artinya kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana kita hidup. Kembali timbul pertanyaan, apakah kita, saya, Bapak Ibu dan anak-anak muda mampu untuk beradaptasi dengan tatanan hidup yang baru atau new normal? Mampukah kita? Jemaat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana firman Tuhan kita pada hari ini, bangsa Israel memperoleh kemenangan bukan karena jasa-jasa atau kebenaran mereka, tetapi
hanya karena campur tangan dan anugerah Allah semata-mata. Begitu juga dengan kita. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Ia berjanji akan memberikan seorang penolong kepada kita, yaitu Roh Kudus, yang baru kita peringati beberapa hari yang lalu, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Saya percaya Roh Kudus yang ada dalam hati dan kehidupan kita akan memampukan kita untuk beradaptasi dengan tatanan hidup yang baru. Bersama Tuhan Yesus dan pertolongan kuasa Roh Kudus, kita dapat melakukan segala perkara dan meraih kemenangan demi kemenangan. Amin. Jangan kita takut dan gentar untuk menghadapi hari esok dengan gaya hidup yang baru. Tetapi ingat janji Tuhan bagi kita yang mengasihi Dia dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita simak dan camkan janji firman Tuhan ini, dan mari kita imani janji firman Tuhan ini yang nanti akan disampaikan oleh pemuda Solavido dalam bentuk pujian. Apa yang tak pernah dilihat mata,
Deo Gloria. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena saat ini melalui firman Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kami bahwa siapa kami dan apa keberhasilan yang kami capai semuanya bukan karena jasa-jasa atau kehebatan atau kepandaian kami, tetapi semuanya hanya karena campur tangan dan anugerah Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Melalui firman Tuhan ini juga Tuhan Yesus mengajarkan kepada kami bahwa Roh Kudus akan menolong kami yang mengasihi Tuhan Yesus untuk melangkah memasuki tatanan hidup yang baru sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus menolong dan menuntun kami untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai respon firman Tuhan, mari kita menyanyikan FKB nomor 126. Tuhan memanggil. pergumulan-pergumulan kita di dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Tuhan berfirman, jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu dalam doa dan ucapan syukur. Bapa, pada saat ini kami mau serahkan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam tangan Tuhan Yesus yang penuh pengasihan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus memberikan tanah air yang subur bagi bangsa kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus yang telah memilih dan menetapkan pemimpin bangsa kami dari Presiden Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden dan juga menteri-menteri yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju. Kami juga mengucap syukur karena Tuhan telah memilih dan menetapkan pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, sampai ke RW dan RT. Bapa memberkati mereka dan memberikan hikmat akal budi dalam mereka melakukan tugas-tugas pekerjaan mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Terlebih ya Bapa, dalam menghadapi krisis perekonomian sebagai dampak dari pandemi COVID-19, Tuhan Yesus kami mohon belas kasih-Mu agar virus-virus corona ini dihalau dari bangsa kami dan dari muka bumi ini. Nama Tuhan Yesuslah yang dipuji dan diagungkan. Bapa, kami juga serahkan GKI Jemaat Petra Pondok Ujung ke dalam tangan Tuhan Yesus yang penuh pengasihan. Kami percaya Tuhan Yesus yang telah memilih dan menetapkan presbiter, baik gembala sidang dan majelis-majelis. Tuhan Yesus memberkati mereka, memberikan kesehatian dalam pelayanan, dan ikat mereka dengan ikatan tali kasih yang berasal daripada Tuhan Yesus. Biar mereka saling menghargai, menghormati satu sama yang lain, dan bergandengan tangan
dalam melayani dan melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki bagi GKW Jemaat Petra Pondok Pucung untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk menerima anugerah keselamatan yang berasal dari Tuhan Yesus. Bapa, kami juga serahkan bagi setiap Jemaat Petra Pondok Pucung. Kami percaya kami semua ada dalam lindungan kasih Tuhan. Kami percaya setiap jemaat Tuhan yang sakit akan disembuhkan. Setiap jemaat yang terdampak dengan pandemi COVID-19, Tuhan Yesus memberi kekuatan iman dan mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Bapa, kami juga serahkan bagi keluarga-keluarga yang menantikan kelahiran anak mereka, keluarga Richard Sinaga, keluarga Andri Pascalis, keluarga Randy. Tuhan Yesus juga memberkati dan memberikan kekuatan dan kesehatan yang baik bagi Ibu Helen, Ibu Marlin, dan juga Ibu Evi. Tuhan, biar Tuhan Yesus mereka bisa melahirkan dengan baik dan normal, biar ibu dan bayi dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Bapa. Bapa, ini seluruh doa kami, ini permohonan kami, ini pergumulan kami dan kerinduan kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus yang penuh pengasihan. Kehendak Tuhan yang terjadi bukan kehendak kami, karena kami percaya Tuhan punya rancangan damai sejahtera bagi kami yang mengasihi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, serta kami mau berdoa dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Tanah jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Jemaat Petra Pondok Pucung, jadilah saksi bagi Tuhan Yesus, dan jadilah teladan dimanapun kamu berada. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar dan pelajari di dalam tugas dan panggilan-Mu, dan jadilah pelopor kasih dan pelopor kedamaian dalam kehidupan keluarga, berjemaat, dan bermasyarakat. Jemaat Petra Pondok Pucung, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Allah, dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu dan orang-orang yang kamu kasihi saat ini sampai selama-lamanya.